Seberapa pentingkah rasa percaya itu bagi kehidupan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kepercayaan itu sama halnya dengan keimanan. Menjadi syarat pertama untuk kita bisa menjalani kehidupan dengan baik adalah beriman. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, apa manfaatnya ketika kita mempunyai keimanan ataupun kepercayaan yang tinggi kepada Allah? Saat kita memiliki rasa percaya, maka yang terjadi adalah perasaan kita menjadi tenang. Kita percaya, kita yakin bahwa ada Allah yang membersamai kita sepanjang waktu. Ada Allah yang menjaga segala aspek kehidupan kita. Ada Allah yang memastikan segala kebutuhan kita bisa tercukupi dengan baik. Ada Allah yang akan selalu melindungi kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Kepercayaan, keyakinan, keimanan melahirkan ketenangan di hati. Maka tanyakan pada diri kita, kalau kita tidak merasa yakin, tidak merasa tenang, bisa jadi kepercayaan di hati kita belum sepenuhnya hadir. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, dengan pasangan, dalam pengasuhan anak, apa dampaknya ketika kita tidak percaya pada pasangan kita, tidak percaya pada anak-anak kita? Yang terjadi, kita merasa takut. Kita takut pasangan kita melakukan kesalahan di luar sana. Kita takut pasangan kita tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kita takut anak kita melakukan hal-hal yang tidak pantas di luar sana. Kita takut anak kita tidak sukses ataupun tidak melakukan hal-hal yang kita inginkan. Yang terjadi bila kita tidak menjaga kepercayaan di hati adalah rasa takut yang berlebihan. Maka obat dari rasa takut ini adalah menjaga rasa percaya, keimanan di dalam hati kita. Tentu saja keimanan yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa Allah sudah mengatur segala aspek dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, tentu kita menjadi tenang. Keyakinan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut, tentu kita menjadi tenang. Kita yakin bahwa kalaupun saat ini kita sedang menghadapi suatu ujian, pasti itu sudah sesuai kesanggupan kita, pasti kita bisa melewatinya. Sehingga seberat apapun masalah kita, ketika kita iman, ketika kita yakin, kita akan dengan tenang menghadapi, melewati tantangan ujian yang sedang dihadapi saat ini. Keyakinan inilah yang perlu terus kita jaga, kita tumbuhkan di dalam hati kita. Termasuk tadi kepada pasangan. Katakanlah pasangan kita pernah melakukan kesalahan yang membuat akhirnya kita sempat tidak percaya kepadanya, atau pernah atau sedang jadi tidak percaya kepadanya. Efek dari rasa tidak percaya tentu kita menjadi takut, sikapnya menjadi posesif, pikirannya menjadi overthinking. Ya, yang akhirnya merugikan diri kita sendiri dan membuat relasi dengan pasangan menjadi tidak sehat ataupun toksik. Maka lagi-lagi kalau kita ingin ketenangan di hati, percayalah, berikan kepercayaan pada pasangan meski ia pernah melakukan kesalahan. Namun kali ini kepercayaan itu tidak lagi semata disematkan pada pasangan, tapi pastikan kita meletakkan kepercayaan kepada Allah yang Maha menjaga, yang Maha melindungi, yang Maha memberi petunjuk kepada kita di setiap waktu. Sehingga rasanya akan jauh lebih tenang. Begitupun kalau kita merasa khawatir ketika anak kita di luar rumah, khawatir dengan pengaruh gadget yang sangat mudah diakses, ya, apa saja oleh anak kita. Kita khawatir anak kita terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Kita khawatir anak kita melanggar larangannya. Maka obat dari rasa khawatir, lagi-lagi kita memberikan kepercayaan kepada anak kita bahwa dia bisa menjaga kepercayaan itu, dia bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga perilakunya, dia bisa menjaga tindak tanduknya di luar rumah dengan baik.
kepercayaan ini pun tidak hanya semata kita sematkan pada anak saja, karena bisa jadi kita masih khawatir dan belum sepenuhnya percaya kepadanya, mengingat usianya, ilmunya, ataupun perilakunya sebelumnya. Maka letakkan kepercayaan kita tidak hanya semata kepada anak, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percayakan penjagaan, perlindungan terbaik untuk anak kita kepada Allah. Inilah yang kita maknai sebagai sebuah keimanan, sebuah keyakinan yang penuh bahwa Allah Maha melindungi, Allah Maha menjaga, Allah Maha memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Sehingga dengan hadirnya rasa percaya di hati ini, hati kita menjadi tenang, terbebas dari rasa takut yang berlebihan, dan kita bisa menjalankan peran-peran kita, amanah-amanah yang sudah kita peroleh selama ini dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kalau ingin menjadi pribadi yang bisa dipercaya, ada beberapa langkah tentunya yang perlu kita upayakan. Di antaranya, yang pertama adalah kita mempunyai ilmu. Ilmu adalah cahaya yang membuat kita bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Ilmu adalah cahaya yang memberikan petunjuk kepada kita apa yang belum kita ketahui sebelumnya. Ilmu adalah cahaya yang bisa menuntun langkah-langkah kita sampai pada satu tujuan. Kalau tidak ada ilmu, ya seperti cahayanya redup ataupun gelap, ya kita akan kebingungan, kita akan ragu, kita akan takut, kita bisa melakukan kesalahan yang membahayakan diri maupun orang lain. Untuk itu, ketika ingin menjadi pribadi yang dipercaya, kita perlu terus mengupgrade ataupun menambah ilmu dalam diri kita. Kalau kita sebagai ibu ataupun orang tua, tambah ilmu kita tentang parenting, baik dalam parenting Islam maupun parenting yang populer sesuai zaman yang ada saat ini, kita belajar lagi. Sehingga dalam menjalankan peran sebagai orang tua, kita bisa melakukannya dengan tenang dan sepenuh cinta. Begitupun dalam hal pekerjaan, kita bisa tambah kompetensi kita dengan mengupgrade ilmu-ilmu yang kita miliki sesuai dengan bidangnya maupun bidang-bidang yang terkait dengan profesi kita. Nah, ini akan membuat kita menjadi semakin kompeten dan dipercaya. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang amanah tentunya, yang jujur, yang sungguh-sungguh ketika bekerja atau menjalankan tugasnya, yang juga bisa bertanggung jawab dalam setiap amanah yang diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah bersyukur. Syukur karena kita dipercaya menjalankan suatu amanah. Termasuk kita bersyukur kalau kita sudah menjadi orang tua, kita bersyukur Allah memberikan amanah, dititipi anak-anak ke dalam kehidupan kita. Maka jadilah orang tua yang amanah. Jadilah orang tua yang penuh cinta. Jadilah orang tua yang kompeten mendidik, mengasuh, mendampingi, membesarkan anak-anaknya hingga mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh. Ya, di Quran surat An-Nisa ayat 9 disampaikan oleh Allah sudah memberi peringatan. Dan takutlah kita kalau sampai meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Maka tugas kita yang perlu kita tambahkan atau tingkatkan, memastikan agar anak-anak kita ini nanti menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi emas yang bisa bermanfaat dimanapun mereka berada. Kemudian menjadi yang keempat adalah menjadi pribadi yang berserah ataupun tawakal, senantiasa melibatkan Allah. Seperti yang tadi sudah kita diskusikan, kalau kita hanya percaya pada kemampuan diri kita, mungkin pasti ada keraguan di sana karena kita manusia biasa yang juga terbatas kemampuan maupun pengetahuannya. Kalau kita meletakkan kepercayaan pada pasangan, anak ataupun orang lain, sama mereka juga bisa jadi terbatas kemampuannya. Maka pastikan untuk kita juga melibatkan Allah, berserah kepada Allah dalam segala sesuatunya, karena hanya Allah yang patut untuk kita yakini sepenuhnya. Maka jadilah pribadi-pribadi yang beriman, senantiasa yakin pada kuasa Allah, yakin atas pertolongan Allah yang akan menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Semoga bermanfaat dan tambah terus rasa percaya kita. Insya Allah dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.